1 Juni 2026, sebuah tanggal yang seharusnya menjadi hari bersejarah bagi Joko Widodo. Tapi di Gedung Pancasila, Jakarta, justru terjadi sesuatu yang tak terduga. Kursi untuk mantan Presiden RI ke-7 itu kosong. Padahal dialah orang yang 6 tahun lalu menandatangani keputusan menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Saat ini kita membuka satu pertanyaan besar. Mengapa Joko Widodo absen di acara tersebut? Dan apa yang terjadi di balik tirai politik istana? Sebelum kita masuk ke inti cerita, mari kita tarik ke belakang sedikit. Tahun 2016, Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24. Lewat Kepres itu, 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dan hari libur nasional. Saat itu Jokowi menyatakan langkah ini penting untuk menancapkan kembali semangat ideologi negara. 10 tahun kemudian, di tahun 2026, acara peringatannya digelar megah di Gedung Pancasila, tapi yang hadir bukan Jokowi. Jadi, siapa yang ada di sana? Mari kita lihat daftar tamu undangan. Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai pembina upacara. Di sebelahnya, dan ini mengejutkan banyak pihak, duduk Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Ketua Umum PDIP, dan juga Ketua Dewan Pengarah BPIP. Ia duduk di kursi kehormatan, lalu di sebelah Megawati tampak figur yang selama ini dikenal dekat dengan Prabowo, Siti Hediati Haryadi, atau yang dikenal sebagai Titi Soeharto. Tapi yang paling mencuri perhatian bukan siapa yang hadir, tapi siapa yang tidak ada. Joko Widodo tidak ada di sana. SBY juga absen. Tapi alasannya jelas, ada agenda di Bandung. Kalau Jokowi, ini yang membingungkan. Ajudan pribadinya, AKBP Syarif Fitriansyah, mengeluarkan pernyataan resmi. Saya bacakan langsung. Hingga pagi hari ini, kami belum menerima undangan untuk Bapak Joko Widodo menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, baik berupa surat resmi maupun komunikasi lainnya. Belum menerima undangan. 5 kata yang langsung mengguncang narasi politik nasional. Seorang mantan presiden yang selama 10 tahun memimpin negeri ini yang mencetuskan hari tersebut tidak diundang ke acaranya sendiri. Nah, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Karena politik Indonesia tidak pernah sesederhana lupa mengirim undangan. Pertama, konteks hubungan Jokowi-Megawati. Dulu di Pilpres 2014 dan 2019, Megawati dan PDIP adalah tulang punggung kemenangan Joko Widodo. Tapi di Pilpres 2024, retak mulai terlihat. Jokowi dianggap memihak Prabowo Gibran, sementara PDIP mengusung Ganjar Mahfud. Hubungan mereka dingin, bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto beberapa waktu lalu sempat menyinggung soal warisan masalah dari era Jokowi yang membayangi pemerintahan Prabowo saat ini. Tapi di Hari Pancasila kemarin, justru Megawati yang jadi tamu kehormatan. Prabowo menyambutnya dengan hangat. Mereka bergandengan tangan. Prabowo bercanda soal penampilan Megawati, sementara Jokowi tidak diundang. Kedua, posisi Jokowi sekarang, ia bukan lagi presiden. Ia adalah mantan presiden yang putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjabat wakil presiden di bawah Prabowo. Secara teori, Jokowi punya jalur ke istana, tapi teori politik Indonesia selalu punya lubang hitamnya sendiri. Tidak diundang ke acara kenegaraan adalah sinyal politik yang sangat kuat, terutama di budaya Indonesia yang sangat menghargai simbolisme dan protokoler.
Ketiga, kontras dengan SBY. SBY juga absen, tapi pihaknya melalui Andi Malarangeng dengan sopan menginformasikan bahwa undangan diterima dan Presiden ke-6 itu berhalangan hadir karena agenda. Jadi sistem undangan untuk mantan presiden berjalan normal, hanya Jokowi yang tidak masuk dalam daftar. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada 3 kemungkinan yang bisa kita jajaki. 1. Memang tidak diundang. Kalau ini benar, pertanyaannya jadi siapa yang mengontrol daftar tamu? Mengapa seorang Jokowi dicoret? Apakah ini sengaja atau oversight administratif yang sangat mahal harganya? 2. Undangan ada tapi tidak sampai atau sengaja tidak direspons. Di dunia politik elit, tidak semua tidak hadir berarti tidak diundang. Kadang, sebuah undangan bisa menjadi pesan politik tersendiri, tergantung cara dan waktunya dikirim. Ketiga, ini adalah pilihan strategis dari pihak Jokowi sendiri untuk tidak hadir. Dengan narasi tidak diundang sebagai face saving. Tapi mengapa Jokowi mau membayar biaya politik seperti itu? Kecuali memang ada sesuatu yang lebih besar di balik layar. Apapun yang terjadi, efeknya sudah nyata. Media sosial langsung memanas. Tagar terkait Jokowi dan Pancasila trending. Publik mulai bertanya, apakah ini akibat dari hubungan Jokowi-Prabowo yang sudah dingin? Ataukah ini bagian dari pergeseran aliansi politik menuju poros Prabowo-Megawati yang semakin terlihat di beberapa bulan terakhir? Yang jelas, Megawati hadir, Jokowi tidak. Dan di antara 2 bekas kawan itu, kini terbentang jurang politik yang sulit dijelaskan hanya dengan 1 kata. Jadi, apa benar Jokowi tidak diundang? Atau tangan-tangan tak terlihat yang memainkan latar belakang? Satu hal yang pasti, di politik Indonesia tidak ada kekosongan yang kebetulan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.